Jadi kita melihat bahwa mungkin dari sekarang itu sudah kelihatan bahwa tahun 2025 dan 2026 itu adalah a year when diversification matters gitu ya. Nah ini mungkin kalau kita melihat ini fokusnya memang kepada US. US ini saat ini di kondisi cukup aneh sebenarnya. Growth-nya ada, inflation-nya tinggi, tapi melemah ke depannya dan juga ada uncertainty in terms of policy gitu ya. Kita melihat bahwa mungkin di US ke depannya akan soft landing dan the Fed saat ini sangat-sangat mengusahakan agar US itu tidak recession gitu ya atau hard landing. Dan secara globally pertumbuhan ekonomi itu memang tahun depan itu melemah. Dimana kita melihat Eurozone juga melemah, UK dan Jepang melemah, China to some extent agak melemah, tapi dari kami tetap optimis, maksudnya Allianz Global tetap optimis bahwa China terus akan growing. Dan di sini juga ada worry mengenai US dollar, gitu ya. Jadi US dollar itu kalau kita melihat DXY itu sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan di tahun ini. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Karena secara fundamental memang banyak yang mempertanyakan mengenai US itu sendiri. Karena dari sisi fiskal mungkin saat ini kita tahu government-nya sebenarnya lagi nggak jalan ya. Makanya kalau ke US airportnya banyak yang lagi mengalami isu karena orang-orangnya banyak yang tidak dibayar. Utangnya cukup tinggi dan juga uncertainty dari kebijakan-kebijakan. Seperti kita ketahui dari Liberation Day itu Trump memberikan tarif kepada banyak negara termasuk Indonesia, itu juga membuat uncertainty yang tinggi. Sehingga secara keseluruhan gitu ya, investor itu agak worry gitu, where to put our money. Ya. Dan US dollar yang biasanya menjadi darling itu sekarang jadi at risk bagi investor global gitu ya. Nah, mau diganti kemana? Secara currency itu belum ada yang contender kuat untuk menggantikan US dollar sebenarnya. Oleh karena itu gitu bisa kita lihat dari tahun ini, gold adalah menjadi penggantinya kurang lebih, karena gold itu kan naiknya cukup signifikan ya. Dan ini juga banyak dibeli oleh central banks seluruh dunia. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa gold naik dan sekarang banyak investor yang trying to diversify away dari US. Nah, apakah US jelek berarti gitu ya? Belum tentu juga. Kalau kita melihat dari sisi equity, sebenarnya ada terjadi concentration investment di US equity. Jadi di US equity itu concentrationnya itu banyak yang masuk ke AI related sector dan technology related sector. Yang old economy sector sebenarnya tidak banyak diminati. Jadi AI related adalah sebagai driver utamanya. Dan dari sisi AI kami sendiri juga dari Allianz Global Investor kami masih tetap optimis. Karena menurut kami AI ini adalah game changer bukan hanya kepada US tapi mungkin bagaimana kita hidup ke depannya secara globally.